Father. How are you? God bless you. Can I take a picture or something? Tangannya lembut. Oh, sempat jabat tangan? 2 kali, tangan kanan, tangan kiri. Saya 2 kali. Saya diberi kesempatan oleh pengawal-pengawalnya. Kenapa? Mungkin topi saya mungkin hampir mirip kayak beliau. Jadi mungkin dikasih kesempatan. Jadi begitu udah sekali mau foto lagi katanya. Oh, you want to take a picture again? Oh, iya, saya bilang. Nah, akhirnya di tangan kirinya saya salaman dan tangannya lembut, orangnya bijak. Jadi nggak salah lah kalau umat Katolik mempunyai imam besar sebagai Paus Fransiskus karena welas asih dan kelihatan sejuk orangnya. Jadi kita harapkan imam besar di Indonesia yang Muslim juga bisa mengambil kebaikan-kebaikan dari Paus Fransiskus itu. Tadi pas sempat foto dengan Paus sempat ngobrol apa sih Pak? Ya, saya bilang tolong, saya mengucapkan God bless you, Tuhan memberkati Anda, and please also ask the God to bless us. The whole country, bukan hanya saya, tapi the whole country. Ya kan biasanya kan doa-doa orang suci kan didengar sama langit langsung. Ya mudah-mudahan Indonesia nanti ke depannya, walaupun ada pemerintahan baru, kita tetap bersatu, bergandengan tangan, membangun negeri, dan Indonesia tidak boleh pecah. NKRI harus harga mati. Ya kan di situ kita akan bangun Indonesia bersama-sama tanpa lagi membedakan suku, agama, atau etnis, dan kita harus mulai mempunyai satu prinsip. We are Indonesian tanpa embel-embel, ya kan? Jadi Indonesia, ya udah, we are Indonesia, ya nggak pakai embel-embel. Ada pribumi, non pribumi, nggak ada itu semuanya. Jadi kita bisa bangun negeri tercinta yang gemari Palo Jinawi menjadi Indonesia emas dalam tahun 2000. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagi mereka Bapak Ibu semua, tentu luar biasa. Nah, saudaraku, para pencinta Injil Habagen, saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Bapak Ibu semua selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhi dari segala mara bahaya, celaka maut, musibah, sakit penyakit, maupun dari hal yang tidak kita inginkan. Terus andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan jangan pernah bosan-bosan untuk merenungkan firman Tuhan. Baca, lalu renungkan. Setelah itu lakukan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah kita mendengar cuplikan video di awal tadi? Itu luar biasa. Berbeda sekali dengan Ustadz Alfian Tanjung, ya. Kalau Ustadz Alfian Tanjung meminta supaya Bapak Paus Fransiskus untuk dideportasi di bangsa dan negara ini karena beliau berpikir bahwa Bapak Paus Fransiskus datang ke Indonesia untuk maksud tertentu, punya tujuan tertentu, yaitu untuk mengkristenkan Indonesia, ya. Ini adalah tuduhan tanpa bukti, tuduhan tanpa dasar, tuduhan palsu, Bapak Ibu. Bisa dikatakan ini fitnah yang paling keji yang dilontarkan oleh seorang yang namanya Ustadz, ya. Ustadz ini adalah pemuka agama. Harusnya pemuka agama itu berbicara yang baik, bicara yang sopan, ya. Segala sesuatu dibicarakan itu untuk yang baik-baik, bukan ketika pemuka agama berbicara bisa memecah belah antar umat beragama. Harus menyejukkan setiap umat beragama ketika seorang pemuka agama berbicara. Nah, ini tidak, Bapak Ibu, timbul fitnah yang sangat keji, tuduhan tanpa dasar. Padahal sebagaimana yang sering saya ulang-ulang, Bapak Paus tidak pernah punya niat untuk mengkatolikkan orang di luar Katolik, apalagi mengkristenkan yang katanya kristenisasi, ya. Nah, saudaraku, tadi itu adalah Bapak Yusuf Hamka. Beliau dikenal dengan bos jalan tol, dan beliau juga, Bapak Ibu, seorang mu'alaf, ya. Saya tidak pernah melihat, ya, ada mu'alaf yang seperti itu. Begitu takjub dan kagumnya terhadap sosok Bapak Paus Fransiskus. Dan beliau tadi memberikan kesaksian yang luar biasa terhadap Bapak Paus Fransiskus. Bagaimana ketika ketemu Bapak Paus Fransiskus, bukan saja beliau foto, ya, tetapi juga beliau benar-benar sangat menghormati Bapak Paus Fransiskus.
sampai menunduk ya, mencium tangan Bapak Paus Fransiskus. Nah, ini luar biasa saudara ya, dan ini sebenarnya harus dicontoh oleh banyak orang, terutama sekali orang-orang tertentu yang suka nyinyir. Saya harus katakan banyak orang yang suka nyinyir. Tetapi kita melihat tadi bos jalan tol atau Bapak Yusuf Hamka memberikan kesaksian di saat beliau bertemu dengan Bapak Paus Fransiskus. Bahkan beliau berkata, doa orang suci. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu ya. Doa orang suci didengar langsung oleh langit. Ini luar biasa Bapak Ibu kalimat ini. Ya, kalimat yang datang dari hatinya. Kalimat yang tulus yang diucapkan oleh seorang bos jalan tol yang bernama Bapak Yusuf Hamka. Jujur, saya tidak pernah melihat ada mu'alaf yang seperti itu. Kebanyakan mu'alaf menghina, mengejek, mengolok-ngolok agamanya yang lama, mengolok-ngolok kitabnya yang lama, mengolok-ngolok pemuka agamanya yang lama. Ini kebanyakan mu'alaf yang kita lihat di media sosial. Ya, ayat demi ayat ditafsirkan menurut pikirannya. Ini kebanyakan mu'alaf, tetapi berbeda dengan Bapak Yusuf Hamka yang kita dengar kesaksian tadi yang luar biasa. Saudaraku, ketika saya mendengar dan melihat kesaksian daripada Bapak Yusuf Hamka, saya teringat dengan khotbah Yeshua HaMashiach di atas bukit. Dalam Injil Tuhan berkata, ketika Yeshua melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yeshua HaMashiach pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Elohim, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Karena orang yang lemah lembut, Bapak Ibu, tidak ada musuh. Orang yang lemah lembut, yang hatinya baik, itu tidak ada musuh. Orang tersebut tidak memiliki musuh, saudaraku. Maka dikatakan mereka akan memiliki bumi. Karena dimanapun mereka berpijak, kemanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada, itu akan disukai oleh banyak orang, disenangi oleh banyak orang, saudaraku. Kenapa? Karena lembut hatinya, baik tingkah lakunya. Kerendahan hati itu terpancarkan dari orang tersebut yang hatinya lembut, saudaraku. Dan tadi kita melihat, mendengar kesaksian daripada Bapak Yusuf Hamka. Tapi ada juga orang-orang tertentu yang punya penyakit hati, yang iri terhadap orang lain. Sakit hati dia ketika melihat orang lain disanjung. Sakit hati dia ketika melihat ada banyak orang memberikan hormat kepada seseorang. Nah, itu ada golongan-golongan tertentu, Bapak Ibu. Tapi itu hanya sebagian kecil. Seperti Ustadz Alfian Tanjung ya. Ustadz Alfian Tanjung itu bergetar hatinya, itu mungkin berdarah-darah dia. Kemungkinan ya, ketika melihat Bapak Paus Fransiskus datang ke Indonesia ini. Karena disambut oleh banyak orang. Bukan saja orang Katolik yang sambut, bukan saja orang Protestan. Banyak orang menyambut kedatangan Bapak Paus Fransiskus. Luar biasa penyambutannya, Bapak Ibu. Seorang tokoh agama yang dihormati oleh dunia, disegani oleh dunia, Bapak Ibu. Kenapa? Karena beliau tidak punya musuh. Justru orang yang memusuhi beliau itu pun sebagian kecil. Orang-orang yang punya sakit hati, orang-orang yang punya sakit ria, takabur, sombong, punya kepahitan, atau golongan-golongan tertentu lah, saudaraku. Pokoknya sebagian kecil. Nah, ini dikatakan di dalam Alkitab, dalam Injil Matius 5, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ini luar biasa. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, ini kita lihat daripada Bapak Paus Fransiskus. Ya, orang yang sangat sederhana sekali. Bahkan beliau menjadi contoh di bangsa dan negara kita. Bukan saja menjadi contoh kepada golongan-golongan tertentu ya, bukan saja menjadi contoh kepada para pejabat, tetapi kepada semua orang
kehadiran Bapak Paus Fransiskus itu menjadi contoh, saudaraku. Bagaimana kesederhanaan beliau, bagaimana murah hatinya beliau, Bapak Ibu. Ya, sangat sederhana. Habib Jafar sendiri itu sangat memberikan hormat kepada Bapak Paus Fransiskus, sangat mengagumi Bapak Paus Fransiskus karena kemurahan hatinya, karena kesederhanaannya, saudaraku. Ya, nah ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Elohim, akan melihat Tuhan. Nah, tidak ada sifat iri, sifat dengki, tidak ada takabur dalam diri orang itu. Maka Alkitab mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Elohim. Ayat yang ke-9, ini luar biasa ayat ini. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Elohim. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya, kita ini orang yang membawa damai atau orang yang membawa kemurkaan? Kita ini orang yang membawa damai atau kita orang yang membawa kebalikan daripada damai? Orang yang suka rusuh, orang yang suka adu domba, orang yang suka menyebarkan berita hoax, orang yang suka menyebarkan berita burung, orang yang suka menyebarkan berita yang tidak benar, yang tidak baik. Nah, ini tergantung ya daripada kita semuanya. Ini Bapak Ibu, kita bisa introspeksi diri kita masing-masing. Siapa kita? Apakah kita pembawa shalomnya Tuhan? Orang yang membawa damai? Atau kita orang yang membawa kerusuhan, membawa kekacauan, membawa kemungkaran? Kemanapun, dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berteman, kita tidak bisa menjadi teman. Bahkan musuh kita di mana-mana, kita dimusuhi oleh semua orang, oleh semua golongan, oleh setiap orang yang melihat kita. Itu menjadi musuh dan kita dimusuhi. Kenapa? Karena kita bukan orang-orang yang membawa damai. Nah, orang yang membawa damai, kata Alkitab, Yeshua HaMashiach mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Elohim. Berarti orang yang membawa kekacauan, orang yang menyebarkan berita hoax, orang yang menyebarkan berita bohong, itu anak kuasa kegelapan, anak iblis, anak setan, Bapak Ibu. Nah, kita bukan, ya. Maka dari itu, mari kita introspeksi diri kita setelah kita mendengar, melihat, menonton video ini. Renungkan firman Tuhan dalam Injil Matius 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, orang yang membawa shalomnya Tuhan, karena mereka akan disebut anak-anak Elohim. Ayat yang 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ayat yang 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ini Bapak Ibu saya alami ya. Saya alami ini. Berbahagialah kamu. Setiap kita dikatakan oleh Yeshua HaMashiach dalam Injil Matius 5 ayat 11. Bahagia apabila kita dicela karena nama Yesus. Kita dicela bukan karena perbuatan jahat kita. Bukan karena kelakuan tingkah konyol kita, tapi karena nama Yesus. Kita percaya kepada Yesus sehingga orang mencela kita. Kita dicela oleh orang bukan karena kita bawa narkoba. Tapi sekarang Bapak Ibu ada banyak orang yang disanjung ya, bawa narkoba jadi disanjung, narkoboy. Itu disanjung sama orang ini, saya tidak habis pikir nih. Ya, disanjung. Diberikan hormat lagi ya. Diberikan, disupport. Nah, ini luar biasa ini. Dunia semakin kacau, saudara. Maka kita harus dekat dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Nah, Bapak Ibu bisa lihat sendiri bagaimana orang caci maki saya di media sosial, di TikTok, di saat live. Gara-gara saya percaya kepada Yesus, saya dituduh anak haram. Dibilang darah saya halal, segala macam. Kalau ketemu ku habisin kamu, ku bunuh, bla 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 dan sebagainya. Pengancaman demi pengancaman. Kenapa? Karena saya percaya kepada Yesus. Nah, Alkitab mengatakan berbahagialah kamu. Makanya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya selalu bersaksi. Sekalipun engkau menghina, mencaci maki, mengolok-olok, sekali Yesus sampai mati, saya tetap berpegang teguh pada Yeshua HaMashiach, pada Yesus Kristus, pada firman Tuhan.
Bahkan saya selalu ingin memposisikan diri saya berada di dalam firman Tuhan setiap saat, setiap waktu, setiap hari. Dan saya selalu mengingatkan kawan-kawan saya tetap berada dalam firman Tuhan. Nah, kita lihat hari-hari ini berbalik semuanya, saudaraku. Ya, orang yang percaya kepada kebenaran dianggap hina. Nah, orang yang membawa narkoboy dianggap hebat. Nah, bahkan beberapa waktu yang lalu ada dari sebuah daerah, ya, itu masih muda sekali. Bahkan anak tersebut pernah di pesantren, kedapatan membawa narkoboy, sekali jalan 65 juta. Nah, saya melihat di TikTok banyak sekali kawan-kawannya, orang yang satu daerah dengannya, orang wilayah sana itu Bapak Ibu memberikan semangat, memberikan support. Nah, abangda katanya, semangat, bla bla bla. Waduh, saya membaca komentar itu, luar biasa mereka, saudaraku, ya, mensupport orang yang membawa narkoboy. Nah, jadi sedikit sekali orang yang menyayangkan tingkah laku anak muda tersebut. Kebanyakan daripada mereka adalah memberikan semangat, mendorong. Nah, kami ada di belakangmu, jangan takut, luar biasa, segala macam katanya. Ini kebalik semua. Maka kita harus memposisikan diri kita hari-hari ini berada di atas firman, berada di dalam firman Tuhan, Bapak Ibu, berada di dalam kebenaran. Nah, ayat yang ke-12, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ini luar biasa. Khutbah Yesua Masih di atas bukit, saudaraku, memberikan semangat kepada para sahabat, kepada para murid, dan kepada orang-orang yang mendengarkan khutbah Yesus di atas bukit. Dan kita tentunya sangat dikuatkan dengan firman Tuhan ini. Kita tentunya sangat termotivasi dengan firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Karena kita dianggap orang yang berbahagia karena kita membawa damai. Dan kita dianggap anak Elohim, saudaraku. Ya, anak-anak Tuhan. Maka dari itu, mari kita menjadi orang yang membawa shalomnya Tuhan, membawa damainya Tuhan. Dengan bahasa lain, mari kita menjadi anak-anak orang-orang membawa hadirat Tuhan dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi. Kita menjadi orang yang membawa hadirat Tuhan. Baik, saudaraku, kiranya video ini memberikan kekuatan, motivasi kepada kita semuanya, dan memberikan semangat kepada kita semuanya. Dan saya meminta doa kepada saudara, hari Rabu nanti pagi, jadi saya berangkat ke Lampung, ke Sumatera, ke daerah pedalaman, ke Palembang, Bandar Lampung, Palembang, dan juga Padang. Bapak Ibu bawa dalam doa syafaat agar melalui pelayanan kita banyak orang dimenangkan, mendengarkan Injil, banyak orang datang kepada Yesus Masih. Banyak orang mengaku dengan mulut bibir lidah mereka bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Mari Bapak Ibu bawa dalam doa syafaat. Terima kasih. Shalom alaikum bishim Masih. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus Masih. Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.